Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di Yoel Ade Prasetyo di channel ini teman-teman. Mari terus kita kabarkan firman Tuhan dan kebenarannya, supaya banyak orang boleh mendengar kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan teman-teman. Sudah lama saya juga tidak membuat video dengan on cam semacam ini teman-teman. Nah, beberapa saat yang lalu saya mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa ya. Jadi ada orang masuk ke Bang Pavel 88, dia bercerita dia bisa bertobat gara-gara kesaksian daripada Ahok. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau saya bisa melihat di sini, kesaksian seseorang, pengalaman hidup seseorang ketika dia sharekan, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan bisa membuat orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa. Meskipun Ahok ini terbatas ya teman-teman ya, maupun siapapun, bahkan teman-teman semua yang mungkin juga terbatas dalam bersaksi begitu ya. Tapi ketika Anda itu menyaksikan pengalaman hidup Anda bersama-sama dengan Tuhan, dan saya percaya itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tidak menutup kemungkinan banyak orang akan bertobat dan percaya kepada Yesus teman-teman. Ini yang luar biasa. Maka dari itu kita semua harus berani bersaksi, berani mengabarkan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, salah satunya adalah orang ini teman-teman. Kita akan simak baik-baik ya. Coba kita dengarkan kesaksian daripada orang ini kawan-kawan. Pak Partel 88. Salam waras. Salam waras. Salam waras semuanya yang ada di Rom. Semangat luar biasa kita lihat. Salam waras. Ini sebetulnya dari dulu juga. Salam waras. Merdeka. Merdeka. Dari dulu juga ini sebetulnya orang yang bikin bikin aturannya itu sebetulnya nggak pernah keluar dari Indonesia itu. Jadinya hanya pendapatnya sendiri aja, seperti kodok di dalam tempurung. Coba suruh dia jalan ke Malaysia suruh dia lihat dulu sana kalau pada bulan puasa. Kalau di Malaysia bulan puasa dulu ya, ini saya sudah banyak tahun juga kan nyampe ke sana, setahu saya dulu. Itu di Malaysia sana kalau bulan puasa semua kedai kopi, semua rumah makan itu tidak diperbolehkan pasang tirai, buka plong. Nah, jadi itu dipantau. Dipantau, dia ada pemantaunya, ada di tertibnya istilahnya. Asal kedapatan orang Muslim masuk di kedai kopi tersebut tidak disalahkan. Tapi yang Muslimnya itu diangkut, itu dipenjarakan setelah Idul Fitri tadi dilepas. Betul. Itu betul. Kalau begitu masih minta. Itu caranya harusnya. Jadi kalau pasang tirai ditutup, itu tidak boleh. Harus dibuka supaya orang kelihatan. Kan malu dia kalau Muslim masuk di dalam itu. Tapi kalau ada Muslim masuk, tapi di negara kita justru ditutupin iblis di dalam itu. Itu bagaimana pendapatnya? Semoga yang bikin aturan itu pergilah kunjungi dulu yang negara-negara yang Muslim juga. Jangan hanya di Indonesia aja. Itu pendapat dari saya dulu sementara. Silakan dilanjut. Ya, ini bahas puasa ya teman-teman ya, awal-awalnya. Baru percaya atau bagaimana sih? Iya, baru percaya lagi urus surat bagus ini. Wow. Pak. Apa yang membuat Bapak percaya Yesus? Wah, itu kalau mau diceritakan bisa 3 jam di sini. Enggak apa-apa, Pak. Banyak sekali mujizatnya, Pak. Untuk saya, ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ternyata saya cuma ikut doa dari TV aja saya disembuhkan. Wow. Haleluya. Amin. Itu sudah saya tanya ke dokter bedah, dia bilang impossible penyakit itu bisa sembuh kata dia. Kalau tidak dioperasi. Tapi nyatanya saya sembuh Pak, saya bilang. Luar biasa ya. Berapa itu Pak? 5 tahun yang lalu lah. Tapi sampai sekarang tak pernah kumat lagi penyakitnya. Itu hernia atau penyakit hernia. Oh iya. Parah itu Pak. Puji Tuhan, haleluya. Lalu keluarga Bapak juga ikut Bapak?
Belum. Ah, ini ada persiapan ini, persiapannya ini. Haleluya. Kita doakan Pak. Pak. Ya, pas 10 agama yang paling utama bukan sembuh dari sakit jasmani. Yang paling utama Bapak dibebaskan dari segala kutuk dosa dan neraka hanya oleh darah Kristus. Amin. Jadi penyakit jasmani itu orang mau sehat, orang mau mati tetap akan mati. Tetapi bersyukurlah orang yang mati dalam Yesus, dosanya diselesaikan, kutuk diselesaikan, neraka dibebaskan, dan hidup kekal surga diterima oleh orang yang percaya Kristus. Itulah jaminan mujizat terbesar, ya. Kalau selalu sakit itu relatif, Pak, ya. Semua dapat terjadi. Orang seberapa mujizat pun pasti akan mati lagi, kan? Orang sehat pun pasti akan mati lagi. Tetapi orang yang percaya Yesus hidup kekal di dalam surga. Haleluya. Yang kita syukuri, ya. Amin. Itu sebulan yang lalu mengalami apa itu kemarin? Itu saya kan teknik mesin kapal besar. Jadinya pada hari itu begitu kami mau naik ke kapal tanker itu kan melalui laut besar itu. Kami pakai botnya kan kecil. Ya. Untuk transport menaikkan ke kapal itu. Setelah kami keluar tidak jauh itu kena gelombang sangat dahsyat sekali. Ombaknya saya pun masih diam, sudah pasrah saya. Kami ada muatan oksigen itu terbentak, itu botnya sudah mulai bocor, air sudah mulai masuk. Jadinya saya pikir-pikir, tengok, udah pasrah, saya tak ada. Itu baju pelampung, baju berenang pun semua tak ada, life jaketnya semua tidak ada. Jadi saya ingat-ingat, coba saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, teduhkan laut ini, saya bilang. Nah, setelah itu terus saya ucapkan nggak berhenti. Ada sekitar 10 menit kemudian itu laut betul-betul teduh itu. Nah, itulah Amin. Sudah teduh lautnya, baru dibuang air di bot itu. Nah, setelah itu sampai ke kapal. Nah, udah aman kalau sudah naik kapal tanker itu kan besar. Setelah itu besoknya selesai, saya sudah mau pulang lagi. Nunggu bot jemputan itu ternyata tenggelam botnya itu. Kena ombak itu, ombak besar. Alhamdulillah saya nggak jadi tenggelam. Tapi kalau tenggelam orang itu sudah tahu ombak kuat. Jadi sudah ada persiapan pelampung. Kalau saya itu kalau tenggelam itu mati total itu. Itu nggak pakai hidup. Soalnya nggak ada pelampung. Kalau nggak ada pelampung kita paling bisa bertahan di laut 1 jam. Tewas kita. Iya betul. Itu udah kuat 1 jam, Pak. Ya? 1 jam tuh udah hebat itu, udah kuat itu. Loh, saya dulu pernah lagi. Nah, ini cerita mujizat juga nih, tenggelam juga, pergi mancing. 1 tewas. Nah, saya lolos. Itu kalau mau, nantilah saya kalau bikin kesaksian nanti, nah itu mungkin panjang tuh cerita tuh. Mujizat bisa ada. Ya, bisa kesaksian di Pavel nanti, Pak, ya. Oh, hidup lagi dalam puji Tuhan. Aslinya dari mana, Pak? Bapak aslinya dari mana, Pak? Kalimantan nih kayaknya, Kalimantan ini. Salah besar. Saya sebetulnya tidak terpikir untuk mengikuti Yesus Kristus, sama sekali tidak ada terpikir di dalam hati sedikit pun. Setelah kasus Ahok di penjara, saya mulai berpikir, ini agama benar atau tidak? Orang salah, orang benar masuk penjara. Mantap ya teman-teman ya. Ini orang dulunya Muslim, gara-gara kasusnya Ahok, orang bener kok masuk penjara, dia bilang kan. Akhirnya ternyata ada yang berpindah keyakinan gara-gara kasus itu, teman-teman. Wow, sebuah pengalaman hidup yang luar biasa ya. Pengalaman seseorang bisa menjadikan orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Saya pikir ini mantap jiwa kawan-kawan ya. Teman-teman bisa viralkan video ini supaya video ini boleh jadi berkat bagi banyak orang ya. Untuk jangan kendor untuk bersaksi bagi Tuhan ya. Coba kita dengarkan sedikit lagi. Oh, biasa. Iya. Itu saya punya otak sudah mulai berpikir, ini ajaran ini benar atau salah ini saya bilang. Wow. Iya, semoga banyak yang dengar ini, Pak. Semoga banyak yang dengar kesaksian Bapak ini. Semoga waras yang mendengar. Mantap jiwa nih Bapak, ini berani sekali ya. Ajaran ini benar atau tidak ini?
Aduh, luar biasa teman-teman ini ya. Coba kita dengarkan lagi ya. Dengar. Soalnya Ahok itu masih satu kampung. Ahok masih satu kampung sama saya itu. Wow. Oh, berarti Belitung ya Pak ya? Langkah Belitung. Iya, bagus. Jadi saya pikir saya punya otak waras kayak Pak Fadil. Sudah lebih waras Pak. Ini ajaran ini benar atau salah ini? Saya bilang orang salah dimasukin hanya lantaran tidak sepaham. Wah, nggak setuju saya nih. Itulah saya ikutin YouTube, ikutin channel-channel ini Kristen semua saya subscribe semua. Saya punya handphone 4 biji semua subscribe semua. Haleluya. Hebat. Terus itu saya pikir otak akal sehat saya. Kok kayak gini, orang salah di penjara, orang benar malah dibebaskan. Nah, jadi saya berpikir, jadi saya ikutin, saya pelajari. Tapi omong kembalinya sih bapak saya sih Kristen juga tadinya. Oh. Nah, karena kami kan keluarga orang susah ya dulu. Kalau saya ngomong apa adanya. Ya. Saya ini tidak sekolah, tapi saya bisa mengoperasikan semua komputer, termasuk komputer teknik. Semua mujizat komputer. Asli saya tidak sekolah. Nah, terus itu, apa tuh namanya? Jadi otak saya ini, jadi kalau orang pintar pasti murtad. Oh, begitu Pak ya. Amin. Orang punya otak kalau mau berpikir pasti murtad. Wow. Tapi si Sengkuni itu Pak udah profesor, kenapa nggak muter-muter deh Pak? Mantap. Si Sengkuni. Itu berarti otaknya nggak pintar. Oh, itu ya Pak ya. Profesor itu kan sekarang bisa dibantu, Pak. Bapak dulu Muslim ya Pak? Enggak Muslim sih, saya dulu tahun 72 saya mulai disunat. Muslim ini tahun 72 ya Pak? Iya. Oh. Sudah lama sekali ya. Nah ini juga ini ceritanya nih tak tahu betul kenyataan atau betul apa namanya ya. Saya dulu diislamkan oleh seorang polisi juga. Oh gitu. Halo dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Nah, saya dulu diislami sama polisi juga. Jadi sekarang saya dibaptis sama polisi juga. Mantap jiwa teman-teman. Kesaksian dari Bapak ini ya, namanya itu agama itu ya, kalau di live-nya Pavel itu teman-teman ya. Jadi dia menceritakan bahwa ketika dia mengikut Yesus itu gara-gara kasusnya Ahok. Selain itu dia menerima banyak sekali mujizat ketika dia menjadi pengikut Kristus ya. Ketika dia berdoa, ikut doa ya, kemudian dia kerja di kapal dan ada badai begitu besar, dia berdoa, dia mendapatkan ketenangan, bahkan badai itu reda. Sebuah kesaksian yang luar biasa teman-teman. Dan saya percaya di luar sana masih ada banyak orang yang juga mengalami mujizat dari Tuhan Yesus ya. Dan kita berdoa teman-teman, lewat kesaksian-kesaksian kita, Anda dan saya, entah itu di YouTube, entah itu kesaksian pribadi kalau teman-teman tidak masuk di YouTube ya. Biarlah itu menjadi kesaksian pengalaman rohani yang jadi berkat bagi banyak orang. Jangan kendor teman-teman, ayo teruslah bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya firman Tuhan terus diberitakan, kesaksiannya terus diberitakan, pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu justru sebagai alat pemberitaan firman yang luar biasa. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan viralkan video ini teman-teman, supaya banyak orang berani bersaksi untuk Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.